حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وقراباته وإخوان الأنبياء المرسلين بأن الله الكريم يتغشى برحمه وغفرته سيدنا المهاجر إلا الله أحمد بن عيسى سيدنا بقي مقدم علي بعلوي الحبيب علوي عم الباقي والسلطان أولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وخليفة السيد محمد بن عبد الكريم السمان المداني وقطب البلاد الشيخ محمد الرشاد ابن عبد الله كلام بين البندري الشيخ محمد كسل أنوار بيجي الشيخ محمد شعراني عارف الشيخ محمد شرواني عبدا باغيل قطب الزمان مربي روحنا عليم والعلم الشيخ الحاج محمد زين بن عبد الغاني الولي المستور العارف بالعليم والعلم الشيخ الحاج محبوس أمين بن حجي محمد رملي الشيخ محمد أبر دهلان الشيخ محمد ياسين بن محمد إسا الفادني السيد أمين قطبي السيد محمد بن علوي الملك الحسن وخصوصا شيخ عبد الصمد بن عبد الرحمن باليمباني وخصوصا صاحب الولاية في هذه القرية حمبوان بأن الله الكريم يتغشح برحمة المغفرة ويعيد علينا يا الله من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفقاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم ويحمينا بحمايتهم في الدين والدنيا والآخرة حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif buliki sedikit. Faslun fi fadilatil ilmin nafi'. Ini suatu pasal pada menyatakan kelebihan, keuntungan ilmu yang memberi manfaat. Bermula kelebihan ilmu yang memberi manfaat itu yaitu amat banyak. Yang tersebut di dalam Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setengah daripadanya itu firman Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Artinya mengangkatkan Allah Ta'ala akan mereka yang beriman kepada Allah daripada kamu dan mereka orang-orang yang diberi akan dia ilmu akan beberapa pangkat atau derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, lil ulama'i darajatun fauqa darajatil mu'minin bi sab'i mi'ati darajatin bainad darajataini musiratu khamsi mi'ati amin. Artinya bagi segala ulama itu beberapa pangkat di atas pangkat mukmin dengan 700 pangkat. Yang di antara tiap-tiap dua pangkat itu perjalanannya 500 tahun. Dan firman Allah Ta'ala, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut atau takwa akan Allah Ta'ala itu dari hambanya yaitu ulama. Alhamdulillah sehat walafiat barataan. Inggih mudahan diberi sehat walafiat, panjang umur barataan dalam taat dan ibadah kepada Allah, dan dimudahkan semua urusan apapun, baik urusan dunia terkhusus urusan akhirah, dan diberi zuriat-zuriat yang saleh wassalihah. Mudah-mudahan kampung kita penuh maghfirah, rahmat dan bakasih sayangan antara satu dengan lainnya. Mudah-mudahan barataan selamat dari dunia sampai akhirat, husnul khatimah bi ghairi hisab, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, niat nuntut ilmu lah barataan. Kesang di hati sengaja aku nuntut ilmu karena melaksanakan suruh Allah Ta'ala. Karena nilainya jauh benar. Berniat kada berniat beda tinggi. Jadi niat nuntut ilmu, karena nuntut ilmu itu walau sesaat jauh lebih baik daripada
meelangi orang garing 1000 ikong. Nggih, malagi mun hari hujan nih belang 1000. 10 gitu aja jerungkop di situ aja sudah. Oh, kada gampangan nilai, Masya Allah. Jadi majelis ilmu tuh apabila pian tulak mulai di rumah niat nuntut ilmu, tempat ini menjelma menjadi kebun surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis Rasulullah. Ini hadis Rasulullah. Jadi kita hadir kemari mendatangi raudhahnya Habibuna Muhammad. Raudah itu jadi mulia kenapa? Karena ada Az-Zakiyul Amin Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raudah jadi mulia karena diberkati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita datang mengambil warisan, mengambil bagian daripada Nabi tercinta kita, yaitu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penting niat ini, penting banget. Innamal a'mal binniat. Supaya apa? Supaya kita mengikut para salafun saleh, supaya kita mengikut para guru yang semuanya itu mengikut akan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi mudah-mudahan nang halus-halusnya alhamdulillah, pentingnya tahu ada majelis ilmu, apalagi sini dibaca maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam kitab sini yang dikarang oleh Syekh Abdul Samad bin Abdul Rahman Palimbani adalah sidin, membicarakan kedudukan dan ketinggian orang yang punya ilmu agama, orang yang punya ilmu pengetahuan tentang agama. Jadi ilmu itu sebujurnya ampun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu sebujurnya ampun Rasulullah. Dan sudah tahu siapa yang menuntut ilmu seakan-akan mengambil warisan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu apa aja? Ilmu apa aja? Terkhusus ilmu ketuhanan, ilmu nang pinandu kepada Allah. Ada seorang makhluk nang sanggup melihat zat wajibal wujud siapapun selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah, Nabi Musa itu paling jagau nabi, paling wani. Bahkan kada yang lebih wani daripada Nabi Musa. Kada sanggup. Gunung Tursina itu hancur menjadi 6 bagian. 3 bagian ke Makkahul Mukarramah dan 3 bagian ke Madinatul Munawwarah. 6 gunung Tursina hancur pecahnya, kada sanggup. Jadi mun orang hendak langsung tuh locok. Udah kayak taharat kada Nabi Musa alaihissalam. Makanya kenapa Rasulullah SAW disuruh oleh Nabi Musa bulang-bulik sampai 9 kali bulang-bulik. Kenapa? Ketika Nabi Musa melihat Rasulullah seakan melihat zat wajibal wujud yang sangat dicintainya. Orang yang melihat akan wujud kekasihnya, kemudian seseorang yang bertemu dengan kekasihnya seakan ia melihat akan kisah kekasihnya. Jadi kada bosan-bosannya Nabi Musa, kada bosan-bosannya. Kenapa? Karena Nabi Musa terjawablah kecintaan Nabi Musa, terjawablah yang Nabi Musa ingin melihat akan zat wajibal wujud jalla jalaluhu wahdah dengan melihat Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah lah yang mampu secara rohani dan jasmani melihat keelokan zat wajibal wujud Allah Subhanahu wa taala. Amun secara rohani wali Tuhan banyak aja. Karena ahli mufassirin itu harus sekali barang seumur hidup Allah batajalli di batang tubuhnya. Orang ahli mufassirin kada gagampangan. Kita jauh pun satu kita Quran aja kada hafal. Tinggi hafal juga tafsirnya sebuting-buting, marah labit kada hafal, Sawi kada hafal. Jauh kita kada paparakan lalu-lalu. Inggih kada gagampangan ahli mufassirin apalagi muhaddisin. Jadi insyaallah mudahan kita
Setidak-tidaknya ada cinta dengan ilmu, ada cinta dengan ulama, ada cinta dengan orang-orang yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas tentang kedudukan dan ketinggian ulama, orang yang punya ilmu pengetahuan, yaitu adalah bagi segala ulama itu beberapa pangkat di atas pangkat mukmin dengan 700 pangkat. Jadi pangkat ulama itu jauh di atas pangkat orang-orang yang beriman. Orang yang beriman ini ya sholat, ia puasa, ia mengeluarkan zakat, ia melaksanakan ibadah haji dan umrah. Jadi mukmin tapi kada alim. Jadi diumpamakan oleh Abdullah bin Abbas 700 pangkat, yang antara tiap-tiap 2 pangkat ini 700 pangkat, yang di antara tiap-tiap 2 pangkat tuh perjalanan 500 tahun. 500 tahun antara satu pangkat ke pangkat ini perjalanan 500 tahun kali 700 berapa? Ini Allah ingin membuktikan ketinggian derajat para ulama itu supaya kita takdim, supaya kita muliakan. Mengapa memuliakan para alim, para ulama? Karena mereka membawa ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka membawa ilmu Rasulullah. Setiap orang-orang alim itu membawa ilmunya Rasulullah. Mengapa mereka menjadi mulia? Karena di dada mereka adalah membawa rahasianya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma untuk mengetahui berapa besar ketinggian derajat para alim, para ulama. Makanya kita bila mati seorang ulama disuruh dan memang adab berduka cita. Kenapa? Karena kada ada penggantinya yang pas kayak itu. Tetap minggih. Karena dicatat di dalam hadis setiap orang atau seorang wali atau seorang ulama yang meninggal dunia, kemudian kita tidak bersedih hati dan tidak berduka cita atas diangkatnya ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, ditulis sebagai munafik kita. Dicatat sebagai munafik. Kenapa kita bersedih? Karena berapa rahasia Allah, berapa rahasianya Rasulullah yang dibawa pulang oleh para ulama itu. Karena di kitab itu cuma 1% dari 40% ilmu. Di 39% ilmu di otak dan di hati guru. Ini terus disitulah kita perlu belajar, bukan sekedar membaca kitab. Jikalau ilmu sekedar ditinggal di kitab, cuma 1%, di keterangan itulah 39 rahasia yang disimpan di otak dan di hati guru kita. Itulah yang dibawa pulang. Jadi Allah mengangkat ilmu dengan mewafatkan para alim, para ulamanya. Nah, jadi supaya ini dorongan luar biasa lawan kita. Nang beisi anak, jangan kada disekolahkan agama. Karena kewajiban umma abah 2 khususnya dulu, yaitu memberi nafkah zahir dan nafkah batin. Ini harus ditunaikan wajib. Nafkah zahir pakaian, pemakan dan selengkapnya, masuk tempat tinggal nang layak. Nggih. Itu nafkah zahir. Nafkah batin ilmu. Apabila yang kita cukupi anak kita hanya sekedar nafkah zahir, berarti kita masih berdosa kada melaksanakan kewajiban nafkah zahir, nafkah batinnya. Jadi kewajiban kita memberikan pendidikan ilmu, terkhusus ilmu yang wajib perdoain. Kemudian adalah lagi akhlakul karimah dan segala kebaikan. Jikalau kita kada mampu, lalu kita menyekolahkan atau minta lajari dengan orang, minta lajariakan. Karena kita mungkin sibuk bagawi dan sebagainya. Nah, disitulah
Jadi kita kada boleh mengeluh, kada boleh anak kau di daras mana diongkosi. Inggih. Namunnya kada hendak keluar duit lah jadi seorang. Itulah, punya hendak kada keluar duit lah jadi seorang. Ini kewajiban. Jadi tuntaskan kewajiban kita. Jangan abah kena merasa berjasa lawan anak. Dan itu mau ongkosinya wa sekolah itu kewajiban pian bontong. Gimana jasa seorang? Jasa kita di mana? Ya terkadang kuitan tuh hendak minta hargai, terkadang kuitan tuh hendak minta ini dan itu. Makanya setiap apapun yang dikeluarkan ikhlas. Kenapa disuruh ikhlas? Supaya kada berharap kena akan balasan daripada makhluk. Setiap orang yang berharap balasan daripada makhluk lalu hendak minta hargai. Ketika kada dihargai lalu hamuk. Ini masalahnya. Bini rasa berjasa lawan laki, sedikit je laki terhilapnya lo hamuk. Kada akon bermasak, masak seorang sana. Dikira nyaman ke bermasak. Itu je laki aku ma'anumia ke warung. Punya makan mie tadi warung. Ini mohok mie kah? Ini orang je. Ini kenapa? Kenapa hendak minta hargai? Karena merasa berjasa. Siapapun yang merasa berjasa pasti hendak minta hargai. Rusak hati. Rusak sedikit je terkhilapnya pun bujuran. Apabila rasa kuitan nela rasa berjasa lawan anak lawan hendak minta hargai, kemudian anak tu suatu saat ada tuh tingkah lakunya nang mungkin kurang baik lalu hamuk gitu. Hamuk. Itu aja laki, itu juga bini. Dikit-dikit minta hargai. Ini seluruh kebaikan kita ini, adalah semua kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memberikan gerak kepada kita. Allah lah yang memberikan ilmu dan paham kepada kita. Baik nang zahir-zahir aja, nang cara memasak tahu tu ilmunya Allah taala sebujurnya. Ini lewat ini dan seterusnya. Allah memberikan anugerah kepada kita. Jadi sangat ditekankan supaya hati kada rusak, supaya hati kada ya hobi sakit hati lah. Jangan pernah hendak minta balasan kepada manusia, karena sehebat apapun manusia itu kada akan bujur membalas kebaikan pian, kada akan bujur membalas kebaikan pian. Mudah-mudahan nang menyekolahkan anak baik di kampung ataupun di luar kampung, baik di daerah ataupun di luar daerah, mudahan ikhlas. Mudahan ikhlas. Itu memang kewajiban, memang kewajiban kita. Nah, jadi mudah-mudahan setiap yang ikhlas mengongkosi, insyaallah ini akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Artinya bermanfaat bagi dirinya dan bermanfaat bagi keluarganya dan bermanfaat bagi orang-orang yang di sekitarnya. Ini keuntungan. Ada kalau kisah di zaman Nabi Isa alaihi salam. Jadi waktu itu Nabi Isa alaihi salam lewat kuburan. Kemudian Nabi Isa ini dibukakan hijab oleh Allah, dilihatkan dan didengarkan. Jadi bukan sekadar mendengar, dilihatkan dan didengarkan akan orang yang di dalam kubur, yaitu sedang disiksa habis-habisan oleh para malaikat azab. Kemudian berterus Nabi Isa alaihissalam ada keperluan. Kemudian setelah beberapa lama Nabi Isa pun kembali dan lewat lorong situ lagi. Kamarnya pian mana ada kuburan, lewat situ tadi telah tulak. Nah bulik dari sini lewat pulang situ kena lorong situ aja ada. Kemudian seorang mayit di dalam kubur tadi
yang awalnya disiksa, ketika Nabi Isa alaihissalam kembali dan lewat situ lagi, ternyata si mayit dalam kubur sudah tidak disiksa Allah, bahkan dikelilingi oleh malaikatur rahmah, malaikat kasih sayang. Lalu Nabi Isa penasaran, munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi dengan orang yang dalam kubur? Munajat Nabi Isa alaihissalam. Apa firman Allah? Kata Allah kepada Nabi Isa, wahai Isa, ketahukah engkau orang yang dalam kubur itu adalah sejak ia akil balik sampai ia meninggal, ia maksiat kepadaku, ia berbuat jahat, ia berbuat maksiat, ia berbuat dosa, sehingga kuburnya dipenuhi oleh malaikat-malaikat azab. Namun seorang lelaki ini punya istri. Kemudian waktu ia meninggal, bininya sedang hamil, betianan. Kemudian setelah hamil beranak. Setelah beranak digaduh dan dididik oleh sang ibu, kemudian oleh sang mamanya dilajari, disekolahkan untuk menuntut ilmu agama setelah beberapa tahun. Kemudian setelah beberapa tahun, sehingga anak ini bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim, bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Artinya berkat didikan sang mama, berkat ilajari ilmu agama, bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Isa, aku malu menyiksa seorang manusia, aku malu menyiksa seorang ayah yang anaknya adalah menuntut ilmu agama dan memadahkan aku zat wajibal wujud, Allah sang pencipta alam semesta, adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, maha pengasih, maha penyayang. Maka dengan berkat anak nuntut ilmu, dosa abah nang dikubur diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Inya pun di yaumil qiyamah itu dipanggil namanya lawan kuitannya. Maka sunnat membaguskan ngaran anak. Sunnat hukumnya membaguskan ngaran anak, karena nama anak akan bersanding dengan nama pian nantinya, dan nama cucu pian akan bersanding dengan nama anak pian akhirnya. Mun nama abahnya kada bagus, nama anaknya. Sunnat hukumnya membaguskan ngaran anak menurut agama. Ngaran-ngaran tuh kakawa kita secara islami juga. Coba pian pandang 10, 20, 100, 200 tahun ke depan kayak itu nah. Kadang otak manusia itu berpikir cuma wayah ini. Ada artis terkenal wayah ini 100 tahun kada terkenal artis lagi. Kada terkenal lagi buntungnya. Kada tahu lagi deganang anak kita, cucu kita, buyut kita. Amun anak kita nih kada bagus ngarannya, buyut aku bisi kai ini ngarannya dia. Kasihan nih nya. Kadang kita berpikirkan cuma pada masa ini, pada ketika ini. Kita kadang mikirkan kayak apa anak kita, cucu kita, buyut kita berikutnya. Ia punya kai ini namanya, ia punya datu ini namanya. Inilah kenapa Rasulullah disuruh, kenapa Rasulullah menyuruh kita untuk membaguskan nama, karena menjaga anak zuriat keturunan supaya nanti tidak malu di hadapan Rabbul Jalilur Rahman Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ini penting. Kadang pemikiran kita cuma harus ini. Cucu kita akan hidup di luar masa kita, buyut kita di luar masa kita, intah kita di luar masa kita. 100-200 tahun ke depan, jikalau nama kainnya ini bagus, mereka akan senang dan gembira. Jikalau nama anak pian kada bagus, maka buyut pian, cicit pian nantinya, oh kasihan. Itu tuh pemikiran, ini pikiran panjang ngarannya, bukan pemikiran
wasal terkenal ini. Tapi pian kadang mikirkan, ada kena nang jadi cucu anak pian, ada kena nang jadi buyut anak pian, ada nang jadi cicit anak pian. Kayak itu kalau kayak itu seterusnya. Jadi pemikiran untuk membagiskan anak duriat keturunan termasuk karena seseorang akan dipanggil dengan namanya, dengan nama ayahnya. Carilah nama-nama Islami yang nama itu menjadi doa, yang nama itu akan dipanggil. Dalam kitab salawat disebutkan, wahai Fulan bin Fulan, wahai Fulan bin Fulan, wahai Abdurrahman bin Abdullah, contohnya, wahai Muhammad bin Abdurrahman, wahai Husin bin Abdullah. Senang buyutnya, nama kakekku Husin. Itu ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaguskan nama. Kenapa? Karena nama kita dan nama ayah akan selalu disandingkan oleh Allah Ta'ala, dan nama cucu kita akan disandingkan dengan nama anak kita nantinya. Begitulah seterusnya. Begitulah seterusnya. Nah, disinilah jadi orang nuntut ilmu, walau sekedar hanya kawa bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim, umpamanya abahnya sudah dalam kubur, mamanya sudah dalam kubur, maka insya Allah ia dapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat anaknya nuntut ilmu itu. Pian hari ini sangat menyenangi umat abah, pian menyenangi kai, pian menyenangi datu, pian menyenangi para zuriat-zuriat pian nang telah wafat. Pian tahulah demi Allah, majelis ini, majelis pada saat ini pian sedang disorot, sedang diitihi, sedang disaksikan, sedang dilihat oleh para kai pian, para datu pian, para zuriat pian. Demi Allah, karena nazarah ruh orang yang beriman akan melihat apa yang digawi oleh anak dan cucunya di alam dunia ini. Jadi pian duduk setumat sini namun menyenangkan hati ayah, menggembirakan hati mama, menggembirakan hati kai, menghimungi hati perguruan. Majelis ilmu menyenangi Allah, majelis ilmu menyenangi Rasulullah, majelis ilmu senang seluruh wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan seluruh orang-orang soleh gembira. Iwak aja gembira, iwak iya tempat gembira, apalagi malaikat. Apa kata Qutbul Mawjud As-Siddiqiyah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Labsi, salah satu yang paling menggembirakan Rasulullah, salah satu yang paling menyenangi Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah majalisul ilm. Apa artinya? Ada gurunya, ada muridnya, ada kitabnya, ada sanad keilmuannya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Murid dan guru, guru dan murid sama-sama mengamalkan apa yang diutarakan dalam kitab itu. Ini paling menyenangi Habibina Muhammad. Ini menyenangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak ada satu jalan dan satu cara menyenangi Rasulullah, maka kita akan disenangi oleh Allah Ta'ala. Siap berkorban pun, wujuran. Bagaimana seorang yang mencintai dengan seorang pemuda mencintai seorang wanita yang pian harus beelang ke rumah ulun malam ni, siap jelalakiannya, walau dalam keadaan badai dan apapun, ulun pasti sampai ke rumah pian. Dalam keadaan jalan nang licak, hujan lawan ribut-ributnya, cungoy sampai ke rumah. Kenapa? Demi cintaku padamu. Oh, inggi rela lah berkorban, rela, inggi rela benar, masya Allah. Kenapa ya ayangnya? Karena cinta itu takkan pernah memisahkan kita. Cinta itu seia, sekata, sewujud, senyawa, satu rahasia. Cinta itu tak ubahnya seperti mata dan tangan. Kalau tangan terluka, darah pun keluar, air mata pun akan menetes ikut keluar.
Kalau air mata menetes, tangan pun menyapu. Tangismu adalah dukaku, tawamu adalah kebahagiaanku. Kebahagiaanku saat-saat bersamamu. Ya Rasulullah. Sambungannya tuh ya Rasulullah, jangan diajak. Iyalah, hafal sudah. Seia sekata, sewujud senyawa, satu rahasia. Itu cinta. Mun kada satu rahasia lain cinta kada. Nang penyarikan tuh bagus kalimatnya itu. Nggih bari banyu. Punya abahnya itu penyangitan. Apa bacanya guru? Fatihah, Suratul Ikhlas, mau jatain, menyandak nambah selawat 7 kali, yuk di banyu. Tapi ulun kada mau ulang ini kalimatnya tadi. Insyaallah. Nggih insyaallah. Nggih luar biasa. Kedudukan ilmu itu luar biasa pun. Kedudukan walau sebiji ilmu yang kita dapat kedudukannya luar biasa. Hampir kada kawa dihurufkan dengan apapun. Karena kalau Allah berjanji yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang paham dan mengerti kedudukan ilmu dan kedudukan ulama, ia kada perlu sanjungan orang lain, ia kada perlu harus dipakai atau kada. Yang penting ketika Allah beri ilmu pengetahuan kepadanya, maka derajatnya akan naik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walau kita kada dipakai orang kampung, kada apa. Walau kita kada ke depan, kada apa. Kada apa. Kenapa? Karena yang kita tuju adalah redanya Allah Subhanahu wa taala, bukan reda manusia. Redanya Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini beratan dalam reda Allah. Pada saat ini beratan dalam rahmat Allah. Pada saat ini beratan dalam ampunan Allah. Ini kita dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Berkat pian duduk di sini na dosa mama pian dalam kubur, dosa abah pian dalam kubur, dosa kai pian diampuni Allah Subhanahu wa taala. Bujuran. Ini kada gagayaan kada, bujuran. Nah jadi kembali oleh karena itu ketinggian dan betapa besar derajat para alim, para ulama, para guru-guru kita yang mulia. Mudah-mudahan nang berusaha apapun, nang mencari rizki lewat manapun, mudahan diberikan rizki yang banyak lagi halal untuk mengongkosi anak dan istrinya, terkhusus untuk menuntut ilmu agama. Mudahan ikhlas barataan lah, jangan mentah harap balasan lawan siapapun, apalagi lawan anak. Jangan. Karena pian melajari hati, mendidik hati, melajari batin, mendidik batin untuk ketujuh bapingkut kepada manusia. Kali lagi dah. Dengan pian berharap kepada manusia, dengan pian berharap hendak minta balas dengan anak karena ada jasa ini dan itu secara zahir bujur. Namun pian telah melajari dan mendidik hati pian untuk berpingkut, berpegang kepada manusia. Pian kada mendidik dan melajari hati untuk berpegang dan bergantung kepada As-Samad, Allah Rabbul Jalilur Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Lajari hati kita bujur-bujur terikat kepada Allah. Lajari batin kita bujur-bujur kada kau apa-apa tanpa pian ya Rabb. Kita mau ongkosnya jadi kawa berkat anugerah Allah. Duit kita jadi ada berkat anugerah Allah, bukan kehebatan kita berusaha. Bukan kepintaran otak kita. Siapa yang menciptakan otak? Allah. Siapa yang menciptakan tangan kita? Allah. Siapa yang menciptakan mata kita? Allah. Ingatkan, nang sang memberi produksi ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dia mau ingat. Di mana gerang Allah tuh kada pernah jauh. Allah selalu bersama kita, Allah selalu memandang kita, Allah selalu menyaksikan kita, Allah selalu melayani kita. Allah tuh qaribum minni. Allah tuh sangat dekat dengan kita. Pian kau bicara karena adanya Allah, pian kau melihat karena adanya Allah,
pian kau mendengar karena adanya Allah, jauhlah. Kada mau jauh, asmanya, sifatnya, af'alnya kada pernah pisah dari zatnya selama-lamanya. Kada mau terpisah. Penting musyahadah kita timbulakan, ingatakan terus. Nah, kada gampangan lo bu, inggi nang menyekolahkan anak hanya bisa baca Bismillahirrahmanirrahim, dosa laki nang dikubur diampuni Tuhan. Sehingga nang asalnya diazab kuitan menjadi dikelilingi oleh malaikat rahmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka pian nang memberi di majelis ini walau 10.000 rupiah bujuran lebih hebat dari pian bahaul mengiyo orang 100 ikut bujuran. Begitu ambil bahaul guru kada ini salah paham katanya, salah ini. Artinya duit 10.000 apalagi 100.000 apalagi 1 juta untuk majalisul ilm, oh itu kada gampang. Nang ampat nina jangan pernah lepas, nang ampat nina jangan pernah lepas. Di antara nang ampat ni sebuting barang apa sabda Rasul, kun aliman au musa'alliman au sami'an au muhibban wala takunil hamis patahlika. Jadilah orang alim kata Rasulullah, engkau mengajar dengan ikhlas. Jikalau tidak mampu muta'alliman, jadilah orang yang menuntut ilmu, ada guru, ada murid, yakni belajar melewati kitab. Yang ketiga, jadilah engkau sami'an, orang yang mendengar, ya kayak kita berkitab kada, ya kalau ikut polpen kada mendengar. Nang ketiga ngarannya. Kemudian yang terakhir muhibban, yaitu cinta. Jangan lepas apabila kada alim muta'allim barang, apabila kada musta'alim sami'an mendengar barang. Apabila kada jua muhibban barang. Muhibban ini termasuk maulah majelis, membaguskan jalan untuk orang lurung ke majelis, masuk muhibban. Termasuk nang menduiti ke muhibban. Termasuk ini nang menyaman ini duduk. Nah, jika ada ambal, nah, berapa ambal serol itu lah, juta kah atau 2 juta kah? Binian belapik lah. Nah, gini pikirakan sambil mau hendak nyaman dah atau bawa ambal masing-masing di rumah nyaman duduk. Ini masuk di maqam muhibban. Termasuk memberikan kenyamanan dalam menuntut ilmu adalah kedudukan muhibban. Intinya muhibban cinta dengan majelis, cinta dengan gurunya. Artinya bukan cinta ulun sayang manalon majelis, tapi 1.000 duit kada pernah keluar untuk majelis. Nah, ini lain makam cinta. Karena cinta itu ada pengorbanan ya tadi. Kayak si dia mendatangi si dia walau dalam keadaan hujan, kedinginan, dalam keadaan ribut, dalam tajuk jurambak, jurungkop, sumbalit, menang licak. Itu pengorbanan untuk bertemu si dia karena cinta. Amun cinta kan ada pengorbanan tuh cinta locok. Cinta locok adanya. Ini jadi inti muhibban itu menolongi majelis dan menolongi gurunya dan menolongi semua orang yang dengan ikhlas nuntut ilmu agama. Bila lagi kita umur ni kada tahu pun jazazalhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Hati-hati pun, siap-siap pun dikubur sendirian. Kita di rumah ada anak, ada bini sebagainya, dikubur sendirian. Man hadar rajul. Cuma ada satu makhluk, siapa yang menemani ketika malaikat mungkar nangkir datang. Kada lain dan kada bukan kecuali kekasih kita yang sebenarnya. Huwa sayyiduna Muhammad. Ayo korbankan tenaga kita, pikiran kita, harta kita untuk agamanya Rasulullah. Karena beliau yang akan berada di samping kita nanti di alam kubur. Jelas dalam talqin disebutkan istri kita kembali ke rumah, anak kita kembali ke rumah, kawan handai taulan kita sekedar memandang, mereka kembali ke rumahnya masing-masing.
Kita sendirian pun dalam kubur. Kita sendirian pun dalam kubur. Di sana akan didatangkan amal jahat dan amal baik. Jakanya didatangkan amal baik aja bagus, amal jahat kita didatangkan juga diwujudkan dengan satu makhluk yang sangat menyeramkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Inggih mun amal baik saja didatangkan Allah, namun amal jahat kita pun didatangkan Allah. Bertaubatlah wahai umatnya Rasulullah sebelum ajal datang. Kita sendirian, istri kita pulang ke rumah, anak kita pulang ke rumah, sahabat yang kata pian saiya sakata saruntung dan kada pernah berpisah, ia pun kada akan menunggui pian belawas di kubur itu. Pian sendirian, cuma ada satu makhluk kekasih Allah Ta'ala. Mengapa ia menunggui? Inilah Nabiuna Muhammad. Ia sangat bertanggung jawab atas umatnya. Tidak ada satu pemimpin di alam dunia yang paling setia kepada umatnya kecuali Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Dan kita sedang duduk di raudahnya Rasulullah. Kita sedang duduk di tamannya Rasulullah. Mana hartamu? Mana pikiranmu? Mana tetanggamu untuk memperjuangkan meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala yang diperjuangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hanya Rasulullah yang mampu menemani kita. Oleh karena itu korbankan sesuatu demi dia. Apa yang kita punya Rasulullah sangat amat mencintai. Kada ada satu pemimpin di alam semesta, kada ada satu nabi di alam semesta yang melebihi cintanya Nabi Muhammad kepada kita. Rasulullah sangat terbebani jikalau kita banyak dosa, jikalau kita banyak salah dan khilaf. Oleh karena itu sebelum ini terjadi, persiapkan semuanya. Persiapkan istiqomah duduk di majelis ilmu, termasuk amalia, termasuk ibadah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berkat kita istiqamah duduk di majelis, bukan dosa kita saja yang diampuni Allah, dosa ayah kita dalam kubur diampuni Allah, dosa mama kita dalam kubur diampuni Allah, bahkan dosa orang yang di daerah kita mendapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pian perlu ketahui, satu majelis ilmu yang kita buka di sini adalah menghapus dosa-dosa perkumpulan 70 orang yang duduk-duduk di pelataran. Menghapuskan 70 perkumpulan nang orang tok ada nuntut ilmu duduk-duduk mengisah, bahkan mengisahai orang diampuni Tuhan berkat ada satu majalis ilmu. Oleh karena itu sayangi majelis ilmu. Ini raudahnya Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi penting kita tahu sudah kedudukan ilmu dan kedudukan ulama begitu sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menyayangi guru mengaji kah, guru apakah? Karena apa? Karena ada ilmunya Rasulullah di batang tubuh orang itu. Karena ada sir. Kalau kita mencium tangan guru sekedar tangan biasa pun, tangan itu biasa. Tapi jikalau di hati kita mencium tangan guru, man safaha aliman faka'annama safahani, siapa yang mencium tangan orang alim seakan ia bersalaman denganku, kata Rasulullah. Disitulah dahsyatnya yang luar biasa. Demi Allah, pada haul kemarin, haul seorang wali, seorang soleh, itu di daerah Semuda. Mungkin pian banyak tahu ya, yang terkenal ngaran sidin adalah Haji Muhammad Asri bin Onder. Ya Allah, dihadiri kurang lebih 15.000 jemaah. Ketika ulun hadir, kemudian dengan ya sebagian di sana banyak yang tahu sudah. Jadi ulun gak ada kau bersembunyi lagi. Dikawal. Ketika ulun bulik turun berjalan dari pengawalan buahnya, ada seorang wanita. Wanita ini tuha, seorang wanita tuha
wanita yang tua ini sampai hendak bersujud lawan bubuhan nang membawa, izinkan bahasa kitanya, ulun cuma hendak bersalaman dengan guru ini. Masya Allah. Kadang hendak apa sih kalau bang hendak minta banyu, kada cuma hendak bersalaman, maka julun buka, silakan silin masuk bersalaman demi Allah. Man safaha aliman faka'annama safahani. Kalau tangan biasa, kalau kulimbit biasa, tapi rasa di dalam hati ketika ia menyentuh tangan gurunya seakan ia menyentuh tangannya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena di hati guru itu adalah kuburnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untunglah kata Abah Gudun sekumpul orang selalu dekat dengan gurunya seakan ia bersama Habibinal Azam Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita muliakan tangan ayah kita muliakan tangan ibu kita. Emang tangan itu biasa pun, tangan itu biasa. Tapi pandangan di dalam musyahadah seorang yang telah paham dan mengerti, apa ini? Ilmu namanya. Ini ilmu. Mun kada tahu ilmunya ya biasa. Tapi mun tahu ilmunya, hadis kalau man safaha aliman faka'annama safahani wa man jalisa aliman faka'annama jalasani. Siapa sekedudukan dengan orang yang punya ilmu agama seakan ia sekedudukan denganku, kata Rasulullah. Siapa yang bersalaman denganku seakan-akan siapa yang bersalaman dengan orang alim seakan-akan dia bersalaman denganku. Ini hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biar kita banyak dosa, biar kita banyak hilap, biar mungkin yang paling banyak berdosa di kampung ini mungkin kita, namun setidaknya di hati ada cinta dengan orang alim, ada cinta dengan orang soleh. Mudahan berkat cinta ini dosa kita diampuni Allah. Mudahan dengan berkat cinta ini dosa-dosa kita dan dosa anak bini kita di dalam ampunan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita kada baik, walaupun mungkin ahli maksiat kita rajanya, mungkin di kampung ini dipandang hina, namun jadikan di dalam hati ini punyalah mahabbah, punyalah rindu kepada orang-orang soleh yang rahasia sebenarnya merindukan Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar kita dipandang hina, biar kita dipandang tidak baik, tapi setidaknya ada cinta. Anta ma'a man ahbabta, engkau akan bersama orang yang kau cintai. Hanya cinta yang tidak bisa dipisahkan. Di saat semua bisa dipisahkan, di saat itulah cuma cinta yang mampu bertahan, yang tak akan pernah berpisah. Karena ia sekata, sewujud, senyawa, satu rahasia. Itulah cinta. Jadi mun cinta itu tak pisah kan. Ya, fa innal liqa ahbabu qalbi dawa'uhu. Ada pengobat rindu dan cinta kecuali berjumpa dengan kekasihnya. Alhamdulillah. Mudahan diingatakan kau dibawa bulik lah tinggi. Mudahan tinggi. Jadi mudahan ikhlas nuntut ilmu nang Tuhan nang anum ikhlas, nang menyekolahkan anak nang halus nang gonol ikhlas lah. Ini karena apa? Karena itu thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Itu hadis Rasulullah. Nuntut ilmu itu wajib atas tiap-tiap orang muslim, laki-laki dan perempuan. Terkhusus sejak akil balik, kewajiban itu telah dibebankan kepada kita semua. Sampai kapan? Sampai dalam kubur buntung. Sampai dalam kubur, bukan sekadar mbah alim kada punya guru lah, bukan. Maka jadilah kata guru bangil murid seumur hidup. Tetap jadi murid, artinya tetap punya pedoman, tetap punya idola, tetap punya ikutan. Kalau kita jadi murid walau salim apapun nyaman, karena kita punya guru, ada yang dicontoh, ada yang ditiru, ada yang memberikan isyarat, ini benar dan ini tidak, ini harus dikerjakan, ini tidak dikerjakan. Itu sangat penting. Isyarah irsyadus syekh namanya, petunjuk guru itu sangat penting, baik dalam kehidupan dunia, terkhusus daripada amaliyah untuk menuju kehidupan akhirah yang hakiki.
Jangan lepas dari irsyadus syekh, jangan lepas daripada petunjuk guru. Karena kita punya nafsu, iblis juga ada. Kadang kita terbawa nafsu, lihat orang gini kita mau gitu, lihat orang begitu kita maupun kayak itu juga. Akhirnya tidak ada pedoman dari kita. Irsyadus syekh, petunjuk di dalam menempuh hidup dan kehidupan sangat diperlukan. Sangat diperlukan supaya kedudukan tetap jadi murid. Kemudian Allah berfirman di dalam Al-Quran, innama yakhshallah min ibadihil ulama, hanya saja yang takut akan Allah, yakni takwa yang benar kepada Allah dari hamba, itu al-ulama, yaitu orang yang punya ilmu. Mudah-mudahanlah doakan anak-anak min ahli taqwa baratan. Inggih, takwa itu arti takwa, arti takwa sekali lagi nah. Arti takwa itu adalah kita di dalam hati diisi perasaan Allah itu, Allah amat besar derajatnya, kedudukannya, martabatnya, bukan tempatnya. Karena Allah laisa kamitslihi syai'un. Kedudukan Allah, derajat Allah, martabat zat wajibal wujud sangat agung, sangat besar, sangat mulia. Kemudian perasaan kita, perasaan di hati adalah amat sangat takut kepada Allah. Dari perasaan mengagungkan Allah timbul bahasa, yaitu buah natijah dari takwa. Nang mujarah khatib rajin takwa, melaksanakan suruhnya dan meninggalkan larangannya, itu sudah buah takwa, bukan arti takwa. Bukan arti takwa. Kalau arti takwa, di hati mempunyai perasaan kedudukan Allah, martabat Allah, derajat Allah sangat besar dan sangat tinggi, sehingga karena kedudukan Allah di hati kita sangat besar dan tinggi, di sanalah timbul rasa takut di hati. Dari rasa takut inilah kita jauhi maksiat, dari rasa besar kedudukan Allah kita laksanakan suruhnya. Dengan ringkas, sebuah natijah dari takwa yang disebut melaksanakan suruh Allah dan menjauhi larangannya. Cuma itu bukan arti takwa, itu sudah buah dari makna takwa. Awal makna takwa di hati adalah merasa kedudukan Allah sangat besar, sangat agung, sangat tinggi martabat dan derajatnya. Tidak ada yang mampu menyamai zat wajibal wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian timbullah rasa takut, timbullah rasa gentar kepada Allah, karena Allah mampu menyiksa kita detik ini, Allah mampu merubah kita saat ini. Saat ini kita bakal sempurna, Allah gila akan mampu Allah buntung. Hari ini kita mungkin terbungas di kampung ini, Allah jadikan besok kita paling jelek boleh jadi. Semua musibah, semua mudarat akan bisa terjadi terhadap diri kita. Dari rasa takut inilah kita jauh daripada maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Gawi nang disuruh Tuhan, gawi laksanakan. Jangan tapi banyak takun. Aku belum pinandu bujur lawan Tuhan lagi, mahandang pinandu bujur babila. Kalau pinasawat Tuhan meninggal berdahulu, gawi ya Allah Ta'ala pemurah aja. Karena ijma ulama, ibadah zahir akan membawa kepada martabat ibadah batin. Ibadah zahir nang digawi akan membawa terkuyaknya, tersingkapnya hijab di batin kita. Gawi ya kayaknya guru sembahyang gawi ya terus ini. Kalau kata bujur juga, gawi aja bagaimana? Insyaallah di sana ada rahasia besar. As-salatu bi dzikrillah. Cara nang bujur mengingat Allah, as-salah lewat sembahyang. Karena Rasulullah pun lewat sembahyang. Apalagi ada urusan-urusan penting, jangan kada tahajud. Di tahajud itulah yang luar biasa. Tidak tahajud itu sunat, namun itu bonus. Jika orang berdagang nang 5 waktu ini modal. Di sunat-sunat itulah ujungannya. Mun hendak banyak bojong, gawi nang sunatnya banyak nang fardu tadi itu modal. Nah, kemudian al ulama warasatul anbiya, bermula segala ulama itu mempusakai mereka akan anbiya. Jadi ulama itu adalah pewaris para nabi-nabi. Jadi makanya ilmu yang ada di ulama ilmu nabi, ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sesuatu
nang kita ketahui ilmu, sudahlah, hanya ada ilmu sedikit-sedikit, alhamdulillah, apalagi banyak, alhamdulillah. Namun untuk menutup majelis, ilmu itu silahkan tuntut dengan banyak, cuma ingat garis bawahi ilmu, ingat garis bawahi ilmu, di garis bawahi ilmu, semakin ilmu ditambah Allah, semakin merasa kada alim. Semakin ilmu ditambahi Allah di dalam pengerasa kita, buai, di dalam pengerasa kita semakin kada berilmu. Ya itu guru ya jangan tambah alim, jangan tambah banyak ilmunya. Kenapa? Karena setiap kita bertambah ilmu, garis bawahi, setiap orang nang bujur mendapatkan ilmu pengetahuan nang bujur, semakin ditambahi Allah ilmu, semakin merasa kada berilmu. Kenapa? Wujud ilmu, wujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya apa ya ulun mencontohkan lah. Pian menggambar. Ada gambar itu gambar monyet kah, gambar kemos kah, warnanya putih. Semakin pian warnai pink atau pian warnai ungu, maka semakin hilang warna putih itu. Paham? Ngalih kah? Pokoknya ada gambar ini warnanya pink, kemudian pian warnai dengan putih. Semakin banyak putih itu, semakin sedikit warna pink. Apabila sudah habis semuaan, serapin ya, contoh gambar apakah? Ya kalau nah kayak itu, semakin kita berilmu, semakin hilang rasa wujud kita, rasa alim. Siapa nang bujur alim? Al ilmu nur, al ilmu nur, ilmu itu nur sewujud. Nur itu wujudnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga bergerak dan berdiam kita selalu keingatan akan Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngalih sekolah garis bawahi, lalu kada mau sombong kada mau, merasa alim kada mau. Kenapa? Oh lain ampun seorang, siapa nak ampun ilmu, sebukuan ampun ilmu tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al ilmu nurun, kita tahu ini mata berkat Rasulullah, kita tahu ini bibir berkat Rasulullah, kita tahu si atu bunga berkat Rasulullah. Berarti sentar dengan dia adalah ilmu, berarti ilmu itu siapa? Wujudnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu ini sadang dalamnya punai tinggi mun pina dalam mana ko pina larut pun pian lun gelianan jom bawa ibu kunyong ke laut situ no pina nang kada ibu kunyong bisa melarut tinggi. Ini mun paham asyik, mun paham asyik, maulah timbul rasa seorang alim, kada mau, kada apa? Hah? Kada. Nah itu. Kemudian tetap bungkus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Rasul diutus ke alam persada alam dunia untuk menyempurnakan akhlak. Jadi tutup ilmu, balut ilmu dengan akhlakul karimah. Hargai yang tuha tetap tuha, ya kalau yang dimuliakan tetap dimuliakan. Inilah ada insyaallah. Pian ada sembahyang namanya di masjid itu ada imam, atau ulun jadi imam, atau guru mana jadi imam, tetapi aja di dada hakon lah pian mau batik kada hakon, ilmunya bujurlah, bujur lelakian tuh menutup antara pusat dan lutut. Itu kalau lah sah sembahyangnya, cuma di mana pintangannya, adabnya nggak ada. Adab al-adabu fawqal ilm. Pian nggak ada hokon, pamnya guru lah sembahyang jadi imam di masjid tuh, betapihan aja sih dia. Ini apa kapan dia orang? Padahal dihukum, ya kalau guru lah, dihukum sah aja kalau. Cuma di mana adabnya? Disitulah maksud dan pengertian. Salim apapun kita, tetap utamakan akhlak, tetap utamakan adab yang disebut tasawuf ngarannya. Tetap yang Tuhan tetap dimuliakan, nang dimuliakan disuruh oleh Rasul tetaplah muliakan. Nah itu, jadi bungkuslah akhlak, bungkuslah adab. Oleh karena itu para penuntut ilmu, para talib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jikalau kita telah punya ilmu,
punya pengetahuan, mungkin lebih alim daripada ayah, mungkin lebih alim daripada orang yang telah melajari kita, tetaplah punya etika, tetaplah punya akhlak, tetaplah punya adab kepada mereka semua, karena adab lebih penting dan di atas daripada ilmu pengetahuan. Inggih. Mudahan ini kalau diamalkan, jangan lawan mama, tetap berakhlak. Walaupun kita sudah tuntung kuliah dan sebagainya, tetap utamakan akhlak, tetap utamakan adab, tetap muliakan mama, tetap muliakan ayah. Walaupun kita jauh alim daripada ayah, walaupun kita jauh diberi Allah ilmu pengetahuan, jauh daripada abah, tetap muliakan, tetap muliakan. Inilah akhlakul karimah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar keindahan tetap terjaga, kenyamanan, kedamaian, keamanan dengan berkat akhlak yang bagus. Sealim apapun orang tanpa ilmu, tanpa akhlakul karimah, maka ia akan binasa. Nah, oleh karena itu sudah tadi diwanti-wanti garis dari bawah, orang semakin alim semakin merasa kada punya ilmu, karena semakin hilang pengakuan dirinya, semakin timbul siapa nang sebujurnya. Tinggi lalu kada takui ngarannya. Tapi semua gadis bawahi dengan akhlak, karena Rasulullah hidup dan diutus oleh Allah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nah itu aja. Inggih, sedikit-sedikit asar sudah. Inggih sedang lah. Inggih, mudah-mudahan alhamdulillah harinya nyaman. Jangan tapi mengeluh dengan hari. Kalau bang hujan aja panasnya, sudah itu kehendak Tuhan. Jaka pian kau maulah hujan, kau pian maulah langit, ayo mengeluh situ. Jadi terima aja. Alhamdulillah. Mau hujan guru nukar payung bakurina. Mun dicak bak pacul sandal bang alihnya. Jangan tapi repot, maksud ulun jangan tapi repot dengan alam ini bang, ciptaan Tuhan sudah. Karena kita produksi Allah, alam pun produksi Allah. Tasarah Allah nang matur fa'alu lima yurid. Tugas hamba apa? Al-abdu wa sya'nul abdu al-ubudiyah. Tugas hamba laksanakan, selesai. Mengeluh karena kau aja mau hujan, ya kopian kau malih ke sana nah. Enggak. Tapi kena orang ketujuh malih hujan tuh matinya uyuh. Enggak. Sekali-sekali boleh Jepang Ahmar tuh. Enggak, kau aja. Kada menangati hujan, kada ditandar aja tuh hujannya. Enggak. Tapi uyuh kena kopinya ditandarnya pian dikubur. Enggak, baik belajar mengerti, baik belajar memahami apa yang dikehendaki Allah lah. Ini jangan mengeluh hujannya ya Pak, kondak majelis ya seraku aja Tuhan. Disitulah ada kesungguhan kita. Kada repot kalau berapa dah harga payung atau ulun kan nukarkan payung gitu. Ini seandainya dah atau jepian licak jalannya sudah kalau repot, acul sandalnya, sing-sing selawarnya, sejangan ke lempah aja. Ini enggak tempah luput juga pulang itu yang sedang-sedang dah begambat berjalan. Ini mudahan. Artinya semuaan kada tetapi repot, semuaan insyaallah bagus saja asal kita mau memahami dan kita mau mengerti apa yang dikehendaki Allah, insyaallah bagus saja punai barataan, bagus saja barataan. Tinggal kita mendidik hati, tinggal mendidik batin, kawa paham apa yang dikehendaki Allah. Wa sya'nul abdu al-ubudi, wa sya'nul abdi al-ubudiyah, wa sya'nul ilah al-uluhiyah. La ya'lamuha illa hu. Sudah ini bulan semalam. Kada ingat lagi guru aja nah, maklum ya manusia nih. Ini kada ingat lagi ya. Lah, insyaallah pada bulan akan datang ini minggu kedua mun kada salah hari daya hari apa? Enggak ada Sabtu Ahad. Itu tah. Nah, kemungkinan bisa di Senin ya pakainya lah. Ini karena ulun Ahad Sabtunya itu hendak 4 hadir haul Abu Bakar Gresik untuk dulu kan hautin setiap tahun selama pandemik tadi ini alhamdulillah dibuka karena haul jadi hendak 4 sama-sama ayo bimbay bulakan duitnya dan langsung haul Habib Muhammad bin Husin Ba'bud Lawang. Habib Muhammad inilah yang ulun dapat ijazah dari Abah nang kawa memindah napas anak dituhaakan sehingga rohnya tuganal sehingga kawa menyimpan rahasia daripada rahasia besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inggih mudah-mudahan disehatkan diafiatkan berataan urusan terusus urusan pemimpin-pemimpin kita baik RT, baik RW, baik bakal, camat, bupati, semua terkhusus di Kalimantan Tengah dan gubernurnya semua dikuatkan Allah Subhanahu wa taala
mendidik dan membawa daerahnya menjadi daerah dan tempat yang penuh keamanan, kenyamanan, kedamaian dan ketentraman, sehingga terciptalah baidatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudahan dosa kita seumur hidup diampuni Allah, dan dosa ayah ibu kita dalam ampunan Allah, dan Allah Subhanahu wa taala mengasihi dengan menghujani kita dengan rahmat dan kasih sayangnya yang luas. Ya Rabb, jadikan kami anak-anak yang mampu berbakti kepada kedua orang tua kami, dan berbakti dan taat kepada para guru-guru kami yang mulia, dan jadikan kami seorang murid yang tetap tidak berpisah dengan guru kami. Ya Rabb, jadikan kami daripada para zuriat min ahli salihin, daripada orang-orang min ahli taqwa, dan bukakan ya Allah ma'rifah yang sempurna, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah bi ghairi hisab. Ala tilka niyyah wa niyatin salihah hadratin nabiyyi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.